Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Teman-teman, para pendengar, pemirsa yang berbahagia, pada kesempatan kali ini saya ingin mengajak teman-teman semua untuk dirosah kitab Al-Arba'in An-Nawawi. Kitab Arba'in Nawawi itu adalah satu kitab yang memuat beberapa hadis yang tidak semudah kita bisa memahami apa isi daripada hadis tersebut, karena pada dasarnya bahwa tidak semua hadis Nabi itu bisa dipahami oleh semua orang secara penuh. Bahkan para ulama ahli hadisin sendiri itu, atau bahkan ahli fuqaha dan yang lainnya, itu dalam memaknai hadis selalu sering berbeda pandangan. Ada yang memaknai seperti ini, ada yang memaknai seperti itu, karena memang yang namanya hadis itu sangat lembut kandungan makna yang tersirat di dalamnya. Jadi seandainya dalam memahami hadis itu kita secara sembarangan dalam memahaminya, atau bahkan secara tekstual saja, hanya mengambil terjemahan saja lantas terus dipublikasikan kepada orang lain tanpa kita mengetahui apa sebab-sebab hadis itu ada, atau kenapa, atau ada hal apa sehingga dalam hadis itu Nabi Muhammad SAW berbicara seperti ini. Nabi bersabda seperti ini, seperti itu. Nah, ini tidak semudah kita memahami, apalagi yang namanya hadis itu mulai terkenal pembukuannya itu semenjak Khalifah Umar bin Abdul Aziz, itu baru ada pembukuan kitab-kitab hadis, walaupun sebelum itu sudah ada dari para ahli-ahli ijtihad yang mengampanyekan hadis-hadis seperti kitab Muwatta, Musnad Ibnu Hambal, dan yang lainnya. Nah,
Maka dari itu tidak sembarangan kita dalam memaknai hadis hanya sekedar mengambil makna dari terjemahan, itu tidak bisa. Begitupun juga dengan Al-Quran, apalagi Al-Quran. Hadis saja itu begitu rumit ketika dibacakan atau dimaknani, karena ya memang secara hukum sosiologis pada waktu itu ya belum tahu kondisi Kanjeng Nabi itu bersabda seperti ini dalam tujuan untuk apa, dalam posisi karena apa, sehingga Kanjeng Nabi sampai bersabda seperti itu. Nah ini, sementara para perawi periwayat itu tidak satu versi dalam memaknai hadis tersebut. Nah ini salah satu contoh ya, dalam hadis, potongan hadis innamal a'malu binniyat, itu kalangan ulama tidak ada yang sama dalam memaknai apa yang terkandung dalam hadis innamal a'malu binniyat. Tidak hanya sekedar bahwa sebaik-baik amal itu bergantung kepada niat, tapi apa yang perlu digali dari makna hadis tersebut. Tidak hanya sekedar innamal a'malu binniyat diterjemahkan, itu tidak, tapi ditelaah lebih dalam lagi, sehingga apa, nanti dari pentelaah yang ada itu para ahli tafsir, para ahli fikih, para ahli tasawuf dan sebagainya itu bisa mensimpulkan sesuai dengan pemahaman mereka yang miliki, pemahaman yang mereka miliki. Nah ini, jadi tidak sepenuhnya sama, ataupun itu sama pemahamannya, itu hanya sebatas kebetulan. Karena kadang-kadang antara ulama satu dan ulama yang lain itu walaupun satu zaman tapi tidak menetap secara bersamaan di tempat seperti itu, di tempat itu. Salah satu contoh saja bahwa posisi imam mazhab, Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i atau Imam Maliki dan Imam Ibnu Hambal itu tidak dalam satu komunitas yang ada pada waktu itu. Jadi ada Imam Ibnu Hambal tepatnya bukan di tempatnya Imam Syafi'i, atau bahkan Imam Ibnu Hambal itu di tempat Baghdad umpamanya. Sementara Imam Syafi'i setelah di Baghdad hijrah ke Mesir. Nah ini, Imam Ibnu Hanifah itu kebanyakan di sebelah barat, sebelah itu Uzbekistan dan sebagainya. Nah ini, nah sesuai dengan kulturnya ada pada waktu itu, maka para ahli fuqaha, ahli ilmu tasawuf mengambil makna sesuai dengan apa yang mereka butuhkan pada waktu itu, dalam artian untuk mentelaah sehingga menimbulkan kesimpulan bahwa pemahaman saya seperti ini, pemahaman dia seperti ini. Nah, itu makanya kenapa kok jangan sembarangan dalam memaknai hadis hanya karena
bisa membaca terjemahan atau membaca secara tekstual. Jadi harus lebih dalam ketika memaknainya. Nah, itu demikian sekelumit tentang bagaimana cara memaknai hadis. Jangan sembarangan. Nah, demikian apa yang saya sampaikan. Untuk mulai membukanya, yang video yang akan datang nanti kita bahas masuk ke bab hadis yang pertama. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.